Keluarga Adiguna telah mengetahui soal Isabel yang datang ke rumah Harun dan meminta dijadikan istri kedua. Amira benar-benar tidak habis pikir pada wanita yang pernah mengisi hari putranya. Jangan tanya Ana, sejak awal gadis itu sudah tak menyukai Isabel dan semua prasangkanya ternyata benar bahwa Isabel bukan wanita yang baik. Ma, inilah kenapa sejak awal aku tidak menyukai wanita itu. Dia bisa membahayakan nyawa Kak Sandra dan bayinya. Aku rasa Kak Sandra lebih baik tinggal dengan kita. Ucap Ana memberi saran, ia sangat takut jika wanita ular itu akan melukai kakak iparnya. Papa rasa yang Ana katakan itu benar, Ma. Ada baiknya Sandra tinggal sama kita, sahut Adiguna membenarkan ucapan putrinya. Harun pasti tidak akan mau, Pak. Mama sangat mengenal anak itu. Ana lebih baik kamu saja yang menginap di rumah Harun, jaga kakak iparmu di sana, ucap Amira memilih jalan terbaik. Tidak perlu menginap, cukup jaga Sandra sampai Harun pulang saja. Cicit Adiguna yang disetujui oleh Ana maupun Amira. Ketika sedang membicarakan tentang Sandra, tak lama ponsel milik Ana berdering karena mendapatkan telepon dari kakaknya, Harun. Segera ia meraih ponselnya dan mengangkatnya. Iya kak, sahut Ana setelah suara halo terdengar di seberang sana. Pergilah ke rumahku dan jaga Sandra sampai aku pulang. Iya baiklah, kak, kau jangan khawatir. Terima kasih, Ana. Hanya itu saja perbincangan yang terjadi, sepertinya Harun juga merasakan apa yang dirasakan seluruh keluarganya tentang Isabel. Wanita sepertinya pasti bisa berbuat nekat dengan menyakiti Sandra. Aku pergi sekarang ya, Ma, Pa. Aku harus menemani Kam Sandra, pamit Ana menyalami tangan Amira dan Adiguna bergantian. Hati-hati ya, pesan Amira diangguki oleh Ana yang setelahnya pergi. Semoga saja wanita itu tidak menyakiti Sandra ataupun keluarga kita yang lain, Ma. Ucap Adiguna berharap kebaikan. Amin, Pa. Mama juga tidak tahu bagaimana Harun bisa mengenal wanita sepertinya bahkan sampai menjalin kasih selama bertahun-tahun. Balas Amira memegang kepalanya yang terasa sakit memikirkan masalah Isabel yang tak berguna itu. Sandra mengendarai mobilnya menuju rumah Harun. Perjalanan cukup memakan waktu sehingga ketika ia sampai hari juga sudah lumayan sore. Kakak, panggil Ana setengah berteriak. Ana, astaga aku merindukanmu, tukas Sandra memeluk adik iparnya itu dengan erat. Aku juga, Kak, bagaimana liburanmu kemarin? Tanya Ana menaik turunkan alisnya. Menyenangkan, bahkan sangat menyenangkan. Apa kau akan menginap malam ini? Tanya Sandra balik. Apakah Kak Harun akan mengizinkannya? Tanya Ana membuat Sandra berpikir. Aku rasa bisa, jawab Sandra sedikit ragu. Ya sudahlah kita lihat saja nanti, oh iya kakak sedang apa? Tanya Ana seraya berjalan ke dapur berniat untuk minum. Memasak untuk makan malam, kamu sudah makan? Tanya Sandra sambil mengaduk masakannya. Belum hehehe, jawab Ana nyengir kuda. Mau makan duluan atau nanti saja sama-sama? Tawar Sandra karena kebetulan masaknya juga sudah matang. Nanti saja kak, oh iya kak ada yang mau aku tanyakan. Ucap Ana seraya menarik kursi untuknya duduk. Ada apa? Semua baik kan? Sahut Sandra ikut duduk di sebelah Ana. Wanita ular itu mengganggumu kan kak? Tanya Ana membuat Sandra terdiam. Iya, bahkan dia meminta dinikahi dan dijadikan istri kedua oleh Mas Harun. Jawab Sandra menghela nafas panjang. Astaga, jika dia berani ke sini, lihat saja bagaimana aku akan menjambak rambutnya itu dan melemparnya. Tukas Ana sudah begitu geram. Aku juga tidak akan membiarkan dia berhasil, nah. Aku akan menjadi tameng dalam melindungi rumah tanggaku, ucap Sandra sungguh-sungguh. Dan aku akan selalu berada di sampingmu, Kak. Aku juga tidak akan membiarkan wanita itu kembali membayangi Kak Harun dengan sifat negatifnya. Balas Ana menggenggam tangan kakak iparnya. Tapi Kak, kau juga harus berhati-hati. Kondisimu yang sedang hamil saat ini terlalu berbahaya melawan orang gila sepertinya, lanjut Ana mengingat kondisi Sandra saat ini. Aku akan berhati-hati, dan kau tahu, keponakanmu ini sangat kuat. Sahut Sandra mengusap-usap perutnya. Sekitar jam 7 malam Harun baru kembali dari kantor, kali ini dia tidak pulang sendirian melainkan bersama Azka karena ada pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Ana yang melihat kakaknya datang bersama Azka jadi salah tingkah bahkan memilih untuk langsung ke dapur. Sayang, panggil Harun memeluk istrinya tanpa malu di depan Azka.
Udah malu tuh sama Aska, bisik Sandra melepas pelukan suaminya. Aska, kau lebih baik mandi dan aku akan memberikan pakaianku untukmu. Pakailah kamar tamu setelah itu kita makan malam dan baru mengerjakan pekerjaan kita, tutur Harun pada asistennya itu. Baik, Tuan, Nona Sandra, permisi. Ucap Aska kemudian pergi ke kamar tamu untuk membersihkan diri. Apa yang dilakukan bidadariku seharian ini? Tanya Harun mengusap kening istrinya. Yum tidak ada, hanya berdiam di kamar sambil nonton drakor. Jawab Sandra yang seharian di rumah sendiri karena Bu Nur akan bekerja mulai besok. Kenapa suka sekali nonton drakor padahal suamimu juga sama seperti opa Korea? Tanya Harun dengan percaya diri. Benarkah kamu seperti opa Korea? Coba aku lihat, titah Sandra memegang wajah Harun kemudian menolehkannya ke kanan dan ke kiri. Harun geleng-geleng kepala bahkan gemas sekali pada istrinya dan dengan segera ia menyusul istrinya yang jahil itu, sementara Sandra membantu suaminya di kamar, Ana tengah menghangatkan beberapa makanan yang sudah dingin dan tentu itu atas perintah Sandra juga tadi. Asik mengaduk-aduk masakannya tanpa sengaja bumbu yang terbuat dari sambal itu nyiprat ke dalam mata Ana membuat gadis itu merasakan perih sekali. Aduh, perih, aduh, ringis Ana mengibas wajahnya dengan mata terpejam. Ia berusaha mencari wastafel tapi seakan rumah itu tak terdapat wastafel. Aduh di mana wastafelnya ya ampun, monolog Ana sambil meraba guna mencari letak wastafelnya. Terdengar suara kompor yang dimatikan, Ana mengira itu adalah Sandra dan langsung meminta tolong untuk mencucikan matanya di wastafel. Kakak mataku perih, bisa bantu aku membersihkannya. Pinta Ana yang kemudian dilakukan oleh orang yang disangka Sandra oleh Ana. Wajah Ana dibasuh dengan lembut untuk mengurangi rasa pedih di matanya, setelah beberapa kali disiram ia mencoba membuka matanya dan ternyata rasa pedihnya sudah sedikit menghilang. Ana menyiram wajahnya kembali kemudian berbalik untuk melihat Sandra yang sudah membantunya, namun bukannya Sandra yang ia temukan melainkan pria yang sejak tadi ia hindari. Kak Aska, gumam Ana melihat Aska yang hanya terdiam dengan wajah dinginnya. Aska tidak bergeming, ia hanya menghela nafas pelan kemudian pergi. Sementara Ana, jantungnya benar-benar maraton melihat raut wajah Aska yang begitu menakutkan. Hah dasar gadis bodoh, bagaimana bisa kau tertarik pada pria dingin sepertinya, Ana? Gerutu Ana pada dirinya sendiri. Tak beberapa lama Sandra dan Harun turun bersama untuk makan malam, Ana juga sudah selesai menata masakan yang tadi ia hangatkan. Di mana Aska? Tanya Harun seraya menarik kursi untuknya. Mungkin masih di kamar, jawab Sandra seraya mengambilkan nasi untuk suaminya. Ana, tolong panggilkan Aska ya. Suruh Harun di mana Ana langsung menekuk wajahnya. Baiklah, balas Ana mengiyakan perintah sang kakak. Ana segera pergi ke kamar tamu berniat untuk memanggil Aska, namun baru setengah berjalan mereka saling berpapasan. Ana tersenyum tipis pada Aska namun lain halnya dengan Aska yang biasa saja. Kak Aska, panggil Ana memegang tangan Aska erat. Aska menoleh, menepis tangan Ana dengan kasar. Tatapan tajam dan menohok yang ia berikan tak pernah hilang ketika menatap Ana. Maaf, Kak. Lirih Ana membuat perasaan Aska seakan tercubit namun tetap enggan memberikan simpatinya pada Ana. Jangan meminta maaf pada saya, cobalah untuk mengatakan itu pada kakak dan juga orang tua Anda. Balas Aska ketus kemudian pergi meninggalkan Ana yang tidak bisa berkata-kata. Kau salah paham Kak, semua yang kau lihat tidak benar. Gumam Ana menyeka air matanya yang hampir saja keluar. Ana segera pergi ke meja makan setelah beberapa saat, ia melihat semuanya sudah menunggu kehadirannya. Ana, dari mana saja? Tanya Sandra seraya menarik kursi untuk Ana duduk di sebelah Aska. Aku dari toilet Kak, jawab Ana seraya melirik Aska sebentar. Sandra menyadari gelagat aneh dari adik iparnya itu namun ia juga tidak mau mengira apapun dan memilih untuk tidak ikut campur. Sandra berniat untuk membantu Ana mengambil makanan namun Harun mencegahnya. Ana bisa sendiri, sayang. Kamu duduk dan makan makanan kamu, cegah Harun yang sejak tadi melihat istrinya sibuk terus, ia takut istrinya itu akan kelelahan. Iya, Kak, jangan khawatir, aku bisa mengambil makananku sendiri, sahut Ana segera mengambil makan untuknya. Ana, bantu Aska mengambil makanannya. Suruh Harun yang ditolak oleh Aska. Tidak, Tuan, saya bisa mengambilnya sendiri, tolak Aska kemudian mengambil makanannya sendiri.
Setelah makan malam, Aska dan Harun bekerja di ruang kerja sementara Ana dan Sandra asik menonton drama Korea kesukaan mereka. Sudah season ketiga aku menonton drama ini dan selalu naik darah jika menontonnya. Gerutu Ana menatap layar TV yang sedang menayangkan drama The Penthouse. Hahaha, tapi seru ya. Jen and the Gang, balas Sandra yang juga pecinta drama menguras emosi itu. Setelah menghabiskan 2 episode yang memang jadwalnya, tak lama Harun dan Aska datang setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Nonton apa Tanya Harun duduk di sebelah istrinya. Drama menguras emosi, jawab Sandra sambil mengganti saluran channel lokal untuk mencari tontonan lain. Kakak, ini sudah malam aku harus pulang, jika tidak aku akan sampai semakin malam ke rumah, ucap Ana seraya bersiap untuk pulang. Duduklah, perjalanan cukup jauh untuk pulang ke rumah. Kau menginap saja di sini, balas Sandra tak mengizinkan adik iparnya pulang. Kakak, aku ingin sekali menginap tapi di sini banyak tatapan tajam aku menjadi takut. Sindir Ana untuk kakaknya dan juga Aska. Harun menatap Ana dengan tajam sementara Aska diam saja tak bergeming, pria itu tampak tak tertarik dengan pembicaraan Ana. Aska, kenapa kau diam saja? Tanya Sandra membuatnya tersadar. Tidak, Nona, saya hanya sedang memikirkan sesuatu, jawab Aska berbohong. Aku akan tidur di mana? Tanya Ana mengalihkan pembicaraan. Kau tidur di kamar bersamaku, jawab Sandra antusias. Heh, sayang, apa yang kamu katakan, aku yang akan tidur dengan kamu. Tegur Harun tak terima. Sayang, kamar kita hanya ada 3 dan yang satu belum dirapikan. Aku lelah jadi biarkan Ana tidur bersamaku dan kamu tidur dengan Aska. Jelas Sandra mencoba memberi pengertian pada suaminya. Lebih baik mereka saja yang tidur bersama, ucap Harun tanpa rem sama sekali.